definisi volume benda putar terhadap sumbu X. Perkenalkan, nama saya Adinda Silvia dengan NIM 205140003 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video tutorial yang pertama mengenai menentukan nilai maksimum pada permasalahan matematika mengenai program linear. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Selanjutnya, kita tulis pada input pertidaksamaan 2x ditambah 5y kurang dari atau sama dengan 25, kemudian klik enter. Tulis kembali pada input pertidaksamaan x ditambah y kurang dari 8, klik enter. Nah, untuk memindahkan grafiknya ke bagian tengah, kita klik pada icon terakhir, kemudian pilih move grafik, dan kita geser sesuai yang diinginkan. Atau bisa juga kita perkecil dengan klik icon terakhir, kemudian pilih jump out atau perkecil. Nah, untuk membedakan warna garis dari pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 25 dan x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, kita klik pada garis pertidaksamaannya, klik kanan, kemudian pilih Object Properties, pilih pada color. Di sini saya memilih warna hijau, atau kalian bisa pilih warna sesuai yang diinginkan, dan pilih style, standar, kemudian kita close. Nah, inilah tampilan grafis atau garis dari pertidaksamaan. Kemudian tulis pada input persamaan 2x ditambah 5y sama dengan 25, klik enter, dan tulis kembali pada persamaan pada input persamaan x ditambah y sama dengan 8. Tulis lagi pada input x sama dengan 0, kemudian enter, dan y sama dengan 0, kemudian enter. Nah, setelah itu, untuk menentukan titik foto, kita klik pada icon kedua, kemudian pilih intersect, klik pada persamaan 1 dengan sumbu y, maka akan muncul titik A, kemudian klik pada persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan muncul titik B, dan kemudian klik pada persamaan kedua dengan sumbu X, maka akan muncul titik C, dan yang terakhir klik sumbu X dan sumbu Y, akan muncul titik B. Nah, untuk membuat arsiran daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut, kita dapat menghubungkan keempat titik ini dengan menggunakan poligon. Pilih icon yang ke-5 dan pilih poligon. Kita hubungkan dari titik A ke titik B. Kemudian titik B ke titik C, kemudian titik C ke titik B, kemudian titik B ke titik A. Nah, jika sudah, maka akan muncul arsirannya. Kemudian, untuk mencari nilai optimum pada
pada masing-masing titik atau nilai maksimal pada masing-masing titik uji, di mana di sini saya mempunyai fungsi optimumnya yaitu 4x ditambah 8y. Nah, kita tulis masing-masing titik dengan cara ketik pada input. Untuk titik A yaitu NA sama dengan 4x dikali A ditambah 8y dikali A, kemudian klik enter. Kemudian kita klik lagi pada input untuk titik B yaitu NB sama dengan 4x dikali B tambah 8y dikali B, kemudian klik enter. Nah, selanjutnya untuk titik C, klik pada input NC sama dengan 4x dikali C ditambah 8y dikali C. Klik enter. Dapat dilihat nilai pada titik ANA yaitu 40, pada titik BNB yaitu 44, dan titik CNC yaitu 32, hingga didapat nilai maksimumnya pada titik B yaitu 5,3 senilai 44. Selanjutnya, video tutorial yang kedua mengenai menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra-nya. Selanjutnya, kita harus mengubah terlebih dahulu sumbu X ini ke dalam bentuk derajat, karena dalam fungsi trigonometri X-nya itu harus dalam bentuk derajat atau pi radian. Di sini saya akan mengubah ke dalam bentuk derajat dengan cara klik kanan pada sembarang tempat, kemudian pilih grafik, nah pada basic dimension X-min dan X-max-nya kita sesuaikan, misalkan X-min negatif 100, X-max 280, Y-min dan Y-max-nya juga kita sesuaikan, misalkan Y-min negatif 5 dan Y-max 5. Kemudian pada X-axis kita pada distance atau jarak misalkan 30, kemudian pada label pilih X dan unit pilih Y, pilih derajat. Kemudian pada Y axis distance atau jaraknya misalkan 1, label Y, kemudian tutup. Nah, maka tampilan grafiknya sudah dalam bentuk derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan atau inputkan fungsi trigonometrinya yaitu fx pada input. Fx sama dengan 5 sin X. Di sini harus dalam bentuk derajat, karena jika tidak dalam bentuk derajat, maka tampilan grafiknya tidak akan sesuai. Nah, maka saya di sini tambahkan derajat. Kemudian klik enter. Maka tampilan grafiknya akan sesuai. Jika dirasa tampilan grafiknya terlalu besar, maka kita akan perkecil dengan pilih icon yang terakhir dengan klik zoom out atau perkecil. Nah, jika sudah, kita akan pindahkan terlebih dahulu ke atas supaya tampilan grafiknya terlihat.
saya akan menampilkan titik ekstremum pada grafik 5 sin X derajat dengan cara pilih pada icon yang kedua, klik ekstremum, kemudian klik pada grafiknya. Maka akan muncul titik-titik ekstremum dari fungsi 5 sin X derajat. Selain itu, saya juga akan menampilkan perpotongan antara sumbu X dengan grafik dan sumbu Y dengan grafik dengan cara pilih icon yang kedua, klik Roots, kemudian klik pada grafiknya. Nah, maka akan muncul semua titik perpotongan antara sumbu X dengan grafik. Lalu, cara menentukan atau menampilkan perpotongan antara sumbu Y dengan grafik, kita pilih icon yang kedua, kemudian klik intersect dan klik grafik dan sumbu Y-nya. Maka akan muncul titik perpotongannya. Selanjutnya, saya akan memunculkan nama dari fungsi grafik di sini dengan cara klik kanan pada grafiknya, kemudian klik object properties, pilih pada basic dan ada show label, pilih name and value. Maka akan muncul nama dari fungsi grafik ini. Lalu bagaimana cara memunculkan titik nama dari titik-titik yang ada di grafik ini? Yaitu kita klik pada titik A, kita misalkan pada titik A, klik kanan, kemudian pilih object property, kemudian pada basic dan show label, pilih name and value. Nah, maka akan muncul nama dari titik A, yaitu 90,5. Lakukan hal yang sama juga pada memunculkan titik B dan titik yang lainnya. Kita munculkan terlebih dahulu nama dari titik tersebut. Inilah tampilan grafik fungsi fx sama dengan 5 sin X derajat dengan tidak dibatasi. Lalu bagaimana cara membuat grafik fungsi yang dibatasi? Nah, pada fungsinya itu kita tambah intervalnya dengan cara klik 2 kali pada fungsinya, lalu kita ketik koma, kemudian tambahkan intervalnya, yaitu di sini saya misalkan 0 derajat, intervalnya 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan X derajat, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kemudian klik enter. Nah, inilah tampilan grafik fungsi dari fx sama dengan 5 sin X derajat yang dibatasi dengan interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat, di mana terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Satu periodenya itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah dengan periodenya 360 derajat dan memiliki nilai maksimum yaitu 5 dan nilai minimum yaitu -5. Video tutorial ketiga mengenai visualisasi volume benda-benda terhadap sumbu X. Di sini saya memiliki soal fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2. Langkah pertama kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra-nya.
Kemudian kita masukkan pada input fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2, kemudian enter. Nah, inilah tampilan grafik dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2. Setelah itu, saya akan menentukan titik potong antara grafik fungsi tersebut dengan sumbu X dengan klik icon kedua, pilih intersect, kemudian klik grafiknya dengan sumbu X. Maka akan muncul di titik A, yaitu negatif 1,86,0. Di sini juga saya memilih batas nilai X-nya, itu X sama dengan 1. Kita tulis pada input X sama dengan 1, kemudian enter. Nah, untuk melihat tampilan grafik jadinya, kita pindahkan dulu ke bagian tengah dengan klik icon terakhir, kemudian pilih move graphic view dan kita geser ke tengah. Setelah itu kita perkecil dengan klik icon terakhir, kemudian pilih zoom out dan perkecil. Nah, setelah itu kita tentukan pemotongan antara grafik dengan garis, kemudian antara garis dengan simbol X. Kita klik icon kedua, kemudian pilih intersect, kemudian klik pada garis dan sumbu X-nya, maka akan muncul di titik B. Setelah itu kita tentukan kepotongan garis dengan klik garis dan sumbu X, maka akan muncul di titik C. Nah, setelah itu kita hilangkan garis X sama dengan 1 dengan cara kita klik yang ini yang bulat berwarna biru. Nah, maka akan hilang garisnya. Kemudian kita hubungkan titik B dan titik C dengan pilih icon ketiga, kemudian pilih segmen dan kita hubungkan titik B dan titik C sehingga menghasilkan garis atau segmen G. Setelah itu kita klik icon ke-10, kemudian pilih slider dan kita klik di sembarang arah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih angel dengan name-nya alpha dan increment-nya kita ubah 0,5, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul alpha 45 derajat. Kita ubah dulu sudutnya atau alfanya menjadi 0 derajat seperti ini. Sebelum kita memasukkan surface volume benda putarnya, kita tampilkan dulu tampilan 3 dimensinya, yaitu kita klik view, kemudian pilih 3D grafik, nah inilah tampilan grafik 3 dimensinya. Kita bisa geser terlebih dahulu. Itu juga kita bisa geser tampilan grafik dimensinya.
seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung ketik di input surface atau rumus volume benda kita. Kita ketik di input surface. Kemudian pilih yang ketiga, expression-nya kita ubah menjadi A. Expression-nya juga kita ubah menjadi F A cos B. Kemudian ini juga kita ubah menjadi F A sin B. F A sin B. Kemudian kita ubah ini juga menjadi B, menjadi A. Ini menjadi X A kapital. Ini menjadi X B kapital. Ini menjadi B. Ini menjadi 0. Dan ini menjadi alpha. N value kita ubah menjadi alpha. Kemudian klik enter, maka akan muncul rumus dari surface tersebut. Selanjutnya kita di slider ini bisa digeser dari sudut 0 derajat ke kanan. Sebelum itu kita geser terlebih dahulu untuk tampilan grafik 3 dimensinya. Nah, seperti ini kita ubah slidernya menjadi 360 derajat. Maka tampilan 3 dimensinya akan berubah menjadi seperti ini. Atau bisa juga kita manual, slidernya kita otomatiskan atau manual dengan klik kanan, pilih animation on. Nah, maka akan mengubah sudutnya secara manual menjadi seperti ini. Kita bisa stop di sini. Nah, inilah tampilan grafik 3 dimensi dengan alfanya 360 derajat.